kebijakan kita mengenai hilirisasi, ini akan kita teruskan. Kalau sudah kita stop nikel, nikel stop. Meskipun kita dibawa ke WTO oleh EU, ya silakan, nggak apa-apa. Ini nikel kita kok. Dari bumi negara kita kok. Silakan. Memang kemarin waktu di G20, banyak negara-negara yang menyampaikan kepada saya mengenai nikel itu. Loh, saya sampaikan loh. Kita ingin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Indonesia. Kalau saya buka nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita enggak dapat apa-apa. Tapi kalau mau kerja sama, ayo. Kerja sama setengah jadi di Indonesia, enggak apa-apa, nanti setengah jadi dikirim ke negaramu, jadikan barang jadi, enggak apa-apa kok. Kita terbuka. Tapi bikin di sini, invest di sini. Jadi kita enggak menutup diri kok, kita terbuka. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus enggak, stop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Nikel pertama. Sudah stop. Tahun depan mungkin bisa stop boksit. Kalau smelter kita siap, stop boksit. Sehingga kita bisa membuka lapangan kerja, hilirisasi, industrialisasi di negara kita. Boksit sudah, tahun depannya lagi, stop tembaga. Karena smelter kita di Gresik sudah mungkin hampir selesai, stop. Kenapa kita lakukan ini? Ya, kita ingin nilai tambah. Kita ingin added value. Kita ingin ciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Dan itu sekarang mulai disadari oleh negara-negara lain. Mereka mau tidak mau, harus invest di Indonesia atau berpartner dengan kita. Pilihannya hanya itu aja. Silakan mau invest sendiri bisa, mau dengan swasta silakan, mau dengan BUMN silakan, kita terbuka. Tapi jangan kamu tarik-tarik kita ke WTO gara-gara kita stop kirim raw material, enggak. Dengan cara apapun akan kita lawan. Contoh nikel ore. Kalau jadi besi baja, nilai tambah itu bisa 10 kali lipat. Sehingga kita ingat, sekarang ini lompatan ekspor kita tinggi itu sebenarnya dari sini. Sampai akhir tahun perkiraan saya bisa 20 miliar. Karena di bulan Oktober ini sudah 16,5 miliar US dollar. Akhir tahun perkiraan saya, estimasi saya bisa 20 miliar US dollar. Hanya dari kita stop nikel. Dan perkiraan saya kalau nanti jadi barang-barang yang lain, perkiraan saya bisa 35 miliar. Hanya dari satu barang. Begitu boksit nanti juga sama. Begitu tembaga juga sama. Kenapa berpuluh-puluh tahun kita tidak lakukan ini? Sehingga nanti neraca perdagangan kita baik, neraca transaksi berjalan kita menjadi semakin baik. Saya berikan contoh, ini yang besi baja. Ini yang menyebabkan defisit perdagangan kita dengan RRT itu tinggi gara-gara ini. Kita di 2018 itu minus 18,4 miliar US dollar. 2020 sudah minus 7,85. Langsung turun, ini dari mana ini? 2020 turun, dari besi baja, dari nikel yang jadi barang itu. Di 2021 sampai Oktober ini tinggal minus 1,5 miliar US
dolar. Nanti tahun depan 2022 saya yakin kita sudah plus terhadap, sudah surplus perdagangan kita dengan RRT. Saya yakin itu. Nah, kalau kita lakukan itu untuk boksit, untuk tembaga, untuk timah, rare earth, semuanya, Bapak Ibu bisa bayangkan devisa kita nanti akan seperti apa. Inilah strategi yang kita semuanya harus sama. Jangan ada yang, Pak, ini kita nggak bisa ekspor lagi nikel, harganya pas baik. Iya, tapi dalam strategi besar negara kita memerlukan ini. Kita tidak berbicara perusahaan per perusahaan. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana ini dilakukan hilirisasi, industrialisasi, tetapi yang lebih penting lagi bagaimana mengintegrasikan ini. Nikel terintegrasi dengan tembaga, terintegrasi dengan timah, terintegrasi dengan boksit semuanya. Kalau terintegrasi nanti, barang jadinya kan betul-betul dari kita, semuanya bahannya. Mau mobil listrik, electric vehicle, EV, semuanya dari kita. Dan barang-barang yang lainnya. Rare earth itu untuk semiconductor, semuanya dari sini. Mau tidak mau, orang akan datang untuk membangun. Dan sudah mulai orang sadar, begitu kita ngomong stop, mulai. Karena rare earth ada di sini. Contoh lagi, stainless steel yang dibikin jarum suntik. Demand dari dunia untuk ini itu 10 miliar sekarang ini, jarum suntik, 10 miliar. Kita ini impor banyak sekali, nggak tahu berapa juta jarum suntik. Bentar lagi kita akan bisa bikin ini. Karena memang barang itu kita stop. Mau tidak mau orang harus bikin di sini. Dan sudah. Bentar lagi kita sudah bisa mengekspor jarum suntik. Nggak tahu berapa miliar nanti produksinya. Inilah yang saya sampaikan, mengintegrasikan itu ini.